Baik, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter 4 dan di chapter 4 ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau agak unik ya. Namanya adalah inversion. Jadi inversi itu apa? Inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat. Jadi posisi kalimat yang selama ini kita tahu itu kan ada subjek dulu baru predikat. Nah, ada kondisi atau ada syarat di mana nanti subjek predikat itu akan dibalik, teman-teman. Oke, jadi ada predikat dulu baru subjek. Nah, salah satu kondisi itu kalau kita dengar atau mungkin teman-teman sering perhatikan dalam bahasa Inggris itu dipakainya adalah di kalimat tanya. Jadi kalimat tanya, kalau kita mau membuat kalimat tanya itu dibalik subjek, predikat dulu baru subjek. Contohnya teman-teman. Misalnya kalau apa bahasa Inggrisnya, apakah kamu baik-baik saja? Ada yang tahu? Apakah kamu senang misalnya? Apakah kamu bahagia? Atau apakah kamu senang? Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Are you Are you happy? happy? Are you Are you okay? happy? That's right. Kalau kamu baik, apakah kamu baik-baik saja? Are you okay? Kalau apakah kamu senang? Are you happy? Nah, kalau kita lihat di situ subjeknya adalah si are di situ. Itu adalah subjek. Itu adalah predikatnya. Jadi are itu adalah predikatnya. Kemudian kalau you di situ sebagai subjek ya. Nah, happy-nya di situ dia sebagai subjek. Happy-nya di situ sebagai komplement teman-teman atau pelengkap di kalimat yang menjelaskan subjeknya bagaimana seperti itu. Ya, jadi urutannya predikat dulu baru subjek. Itu adalah eh, contoh inversi di dalam penggunaan sehari-hari. Contohnya lagi, bagaimana kabarmu? How are you? Lagi di mana ini? Kamu lagi di mana? Where are you? Misalnya. Jadi pasti dibalik predikat dulu baru subjek. Nah, untuk pembalikan subjek predikat itu ada caranya, teman-teman. Ya, jadi caranya adalah kita lihat predikatnya pakai apa. Kalau predikatnya hanya pakai to be yang nggak ada kata kerja setelahnya, jadi to be yang berdiri sendiri ya, bukan to be yang auxiliary, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan predikatnya to be berdiri sendiri seperti ini, itu nanti kalau dijadikan kalimat tanya, dia langsung kita pindah sebelumnya subjek aja. Jadi contohnya kalau kalimatnya seperti ini, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, ini kalau dijadikan kalimat tanya, jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping, terus ditutup dengan tanda tanya. Artinya nanti kalau yang atas, Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Kalau yang bawah, apakah Lucas Pacioli bapak pembukuan dan akuntansi? Seperti itu. Jadi kalau predikatnya hanya berupa to be saja, tidak ada kata kerja setelahnya to be, maka to be itu langsung pindah di paling depan, teman-teman. Maksudnya sebelumnya subjek, ya. Nah, tapi kalau predikatnya adalah kata kerja tunggal. Kata kerja tunggal itu bukan to be atau kata kerja yang dia itu punya arti, teman-teman. Nah, kata kerja tunggal itu biasanya bentuknya kalau nggak verb 1, verb SES, ya, verb 2. Oke, sebentar. Jadi bentuknya kata kerja tunggal itu biasanya kalau nggak verb 1, verb SES, ya verb tunggal. Verb 2 teman-teman maksud saya ya. Sorry. Nah, ini adalah verb tunggal. Verb yang berdiri tanpa auxiliary. Itu nyebutnya verb tunggal kalau saya. Nah, di situ ada subjeknya Louis Braille, predikatnya adalah invented. Nah, ini nanti invented tidak bisa langsung pindah sebelumnya subjek kayak is itu, teman-teman. Ya, jadi ada aturannya. Nah, kalau invented ini itu nggak boleh langsung pindah di paling depan. Terus gimana caranya menginversi atau membuat kata kalimat tanya dari kata kerja yang tunggal? Nah, itu kita pisahkan auxiliary-nya, teman-teman. Jadi sebenarnya di verb 1, verb SES dan verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary di dalamnya. Nah, di verb 1 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do. Nah, di dalam verb SES itu sebenarnya ada auxiliary does. Kemudian di dalamnya verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary did, teman-teman. Ya, nah masih ingat nggak teman-teman? Do, does, did itu setelahnya verbnya verb keberapa? Kalau ada do, does, did, verb setelahnya pasti verb 1. verb 1. That's right, itu aturan auxiliary do, does, did ya. Gandengannya do, does, did itu adalah verb 1. Jadi, nanti kalau do, does, did ini sudah dipisahkan dari verb 1, verb SES atau verb 2, verbnya itu balik ke verb 1 lagi.
Atau kalau do does did ini dijadikan kalimat, maksudnya kalau verb tunggal itu verb 1, verb ACS, verb 2 dijadikan kalimat tanya, nanti verbnya balik ke verb 1 karena ada do does did nantinya, teman-teman. Nah, contohnya invented ini kan verb 2. Ini nanti kalau dijadikan kalimat tanya, jadi did-nya itu misah, invent-nya itu tetap di setelahnya subjek. Terutama kalau kata kerja itu butuh objek, invent itu butuh objek, teman-teman. Artinya adalah menemukan. Menemukan itu butuh objek ya. Makanya yang punya arti kata kerja verb satunya tetap ditaruh di setelahnya subjek. Yang pindah sebelumnya subjek itu hanya auxiliary-nya saja. Oke, jadi kalau kalimatnya berbunyi Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind, itu nanti kalau dijadikan kalimatannya, did Louis Braille invent Braille, system of reading and writing for the blind, tanda tanya. Apakah Louis Braille menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Oke, itu kalau dijadikan kalimatannya. Nah, sekarang bagaimana kalau predikatnya itu sudah punya auxiliary yang terpisah? Jadi predikatnya berupa auxiliary verb, teman-teman. Contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu kan predikatnya was auxiliary, brought itu verbnya. Ya kan? Nah, kalau misalkan predikatnya sudah berupa auxiliary verb yang terpisah, maka nanti yang dipindah sebelumnya subjek, teman-teman, itu cukup auxiliary yang paling awal. Ya, saya ulang lagi, kalau auxiliary verb predikatnya mau diinversi, yang dipindah cuma satu auxiliary, yaitu auxiliary yang paling depan, yang paling awal. Nah, kebetulan di sini auxiliary-nya cuma satu, teman-teman. Ya, jadi itu yang kita pindah di depan sendiri. Jadinya nanti kalau dijadikan kalimat tanya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Tanda tanya. Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, sorry, itu brought-nya kok nggak berubah ya? Kalau yang atas kok berubah? Nah, itu mengikuti bentuk auxiliary setelahnya, teman-teman. Maksudnya auxiliary sebelumnya. Kan auxiliary yang pakai was. Was itu kalau diikuti verb 3 memang gandengannya verb 3. Kalau nggak gitu verb ing. Ya, nggak bisa diganti verb 1. Kalau do does did beda. Kalau ada do does did, verb setelahnya harus verb 1. Seperti itu. Nah, ini adalah cara menginversi. Ya, tergantung predikatnya apa. Kalau to be sendirian, langsung pindah. Kalau kata kerja yang punya arti tapi nggak ada auxiliary-nya, kita pisahkan, teman-teman. Entah do, entah does, entah did-nya. Oke, nanti verbnya balik ke verb 1. Oke. Nah, tapi kalau predikatnya berupa auxiliary verb, kita cukup pindah auxiliary yang pertama ke sebelumnya subjek. Seperti itu. Nah, dari caranya menginversi dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Baik. Sekarang setelah caranya menginversi, teman-teman, sekarang kapan kita menginversi selain di dalam kalimatannya? Karena gini teman-teman, di soal structure TOEFL tidak akan teman-teman menemukan tanda baca kalimatannya, tidak akan. Bisa dibilang jenis inversi ini tidak dipakai. Tapi cara menginversi seperti ini teman-teman. Cuma jenis inversi kalimatannya itu tidak dipakai. Makanya kapan hari saya bilang ke teman-teman, kalau titik-titiknya di depan, di paling awal, misalnya seperti ini ya, jangan diisi sama kata kerja sebagai predikat. Karena kalau di soal structure TOEFL, predikat pasti tidak pernah muncul di awal kalimat. Seperti itu. Karena nggak ada kalimatannya, seperti itu. Nah, terus inversi yang bagaimana? Atau jenis inversi apa yang muncul di soal structure TOEFL? Itu ada 6, teman-teman. Ada 6 penanda, ya. Penanda pertama, ketika ada there, biasanya kita mengartikannya ada ya. Penanda kedua, ketika ada keterangan tempat. Penanda ketiga, ketika ada keterangan yang kalau diartikan maknanya kayak negatif gitu. Oke. Yang keempat, ada perbandingan atau caranya kita bilang lebih dari ya. Yang kelima, ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang atau istilahnya participle phrase. Oke. Dan yang terakhir di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian atau kalimat yang pakai conjunction if, bisa dibilang seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Jadi yang pertama, sebentar. Nah, there ya yang pertama. Jadi there itu biasanya tempatnya itu di belakang, teman-teman. Karena dia itu sebenarnya artinya adalah di sana. Yang mana itu adalah keterangan tempat. Nah, tapi kalau contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor buaya besar hidup di sana.
Nah, tapi kalau misalkan there ini pindah di sebelumnya subjek atau pindah di paling depan ya, teman-teman, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau ada there muncul di paling depan sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya there, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Oke, jadi dibalik. Nanti ada predikat yang pindah sebelumnya subjek. Jadinya, there lives a big alligator. There lives a big alligator. Dan di situ subjeknya bukan there, teman-teman. Subjeknya adalah a big alligator. Predikatnya adalah lives. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa kok dibalik? Kenapa kok predikat dulu baru subjek? Karena ada there. Misalnya gini, teman-teman. Misalnya gini, apa bahasa Inggrisnya ada satu orang di ruangan itu. Ada satu orang di ruangan itu. Ada satu orang atau ada seseorang di ruangan itu. Bahasa Inggrisnya gimana? Jangan takut salah, teman-teman. There Sebisanya is teman. someone in the room. Nice. There is someone in the room atau in that room, boleh. There is someone in that room. Nah, sekarang apa bahasa Inggrisnya? Ada 5 orang di ruang itu atau di ruangan itu. Jangan takut salah, silakan teman-teman. There are 5 persons. Nice. There are 5, boleh persons, Person. boleh people, ya. Jadi persons boleh, teman-teman. Kalau teman-teman misalkan di pengadilan, karena ini bahasa persons ini sangat formal. Pakai people juga bisa, itu yang umum. Oke, jadi there are 5 people atau there are 5 persons in that room. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman, kalau teman-teman lihat itu setelahnya there itu sama-sama there ya, yang atas sama yang bawah. Cuman yang atas setelahnya there predikatnya pakai is. Yang bawah setelahnya there pakainya are. Nah, sama-sama there kok yang satu is yang pakai karena subjeknya itu bukan there itu, teman-teman. Subjeknya yang setelahnya itu. Yang atas pakai is karena subjeknya someone. Yang bawah pakai are karena subjeknya 5 people atau 5 persons. Atau jamak bisa dibilang gitu ya. Nah, karena subjeknya jamak, maka dia pakainya are. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, Sir, kapan to be jadi predikat dan jadi auxiliary? Nah, auxiliary itu juga predikat, Miss. Ya. Nah, bedanya apa? To be jadi gini, to be itu kalau di kalimat itu bisa berdiri sendiri, teman-teman. Oke, contohnya saya baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya adalah, saya tulis pakai ini aja. Saya baik-baik saja. Itu bahasa Inggrisnya I am alright atau I'm fine. Nah, itu M-nya itu bukan auxiliary. Karena pengertian auxiliary adalah setelahnya harus ada kata kerjanya. Jadi kata kerja, tapi setelahnya harus ada kata kerjanya. Kalau dia nggak ada kata kerja setelahnya, contohnya I am fine, saya baik-baik saja, maka itu bukan auxiliary, teman-teman. Ya, dia kata kerja berdiri sendiri, sama kayak have. Have itu kalau misalkan saya bilang I have a dream. Nah, have-nya itu kan setelahnya nggak ada kata kerjanya. Itu kata benda ya. Saya memiliki sebuah cita-cita atau saya memiliki sebuah mimpi. Nah, itu have-nya itu kata kerja inti, bukan auxiliary. Oke, karena syarat auxiliary itu setelahnya harus ada kata kerja yang dijelaskan atau yang dibantu. Contohnya adalah saya sedang belajar. I am studying. I am studying. Nah, itu M-nya adalah auxiliary. Kenapa? Karena setelahnya ada kata kerjanya. Seperti itu. Tapi kalau setelahnya nggak ada kata kerjanya, contohnya I am fine. Contohnya lagi, saya di rumah. I am at home. I'm at home misalnya. Nah, itu kan nggak ada kata kerja setelahnya M. Nah, itu bukan auxiliary M-nya. Ya, M-nya itu adalah kata kerja inti, teman-teman. Nah, itu juga ada namanya sebenarnya. Namanya adalah linking verb. Tapi teman-teman yang saya sampaikan di hari pertama kemarin, nama itu nggak penting, teman-teman. Ya, yang penting teman-teman tahu itu predikat seperti itu. Tapi dua-duanya sama-sama predikat, Miss. Oke. Jadi auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu ya, Miss. Dan ada 4 auxiliary itu. Do, does, did, gandengannya verb 1 atau yang dibantu nanti verb 1. Kemudian ada to be. Kalau to be itu ada is, am, are, was, were. Ada be, been, being. Setelahnya diikuti verb 3 boleh. Verb ing juga boleh. Kemudian ada have, has, had.
keluarga ketiga ya, keluarganya have itu ada have z, nanti diikuti verb 3, dan yang terakhir modal, nanti diikuti verb 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke inversi. Back to topic, teman-teman. Nah, tadi ada apa? Kalau ada there pindah di paling depan, nggak ada koma setelahnya, maka teman-teman balik ya, predikat dulu baru subjek. Tapi ada pengecualian, teman-teman. Ya, untuk jenis inversi there ini ada pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Kalau subjeknya itu berupa I, you, they, we, he, she, it, atau istilahnya adalah subjek pronoun, ya teman-teman. Nah, itu nanti nggak bisa diinversi walaupun there pindah di paling depan nggak ada koma. Saya ulangi lagi, jenis inversi ini teman-teman, itu nggak berlaku ketika subjeknya I, you, they, we, she, it. Jadi walaupun ada there di paling depan, kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, maka urutannya tetap subjek dulu baru predikat. Contoh, I work there, saya bekerja di sana. Nanti kalau ada there di paling depan itu bukan there do I work, ataupun there work I, bukan teman, tapi tetap there I work. Ya, sama kayak here we go, there you go, here we are. Misalnya, jadi there sama here kalau pindah ke depan nggak ada koma setelahnya. Kalau subjeknya I, you, they, we tidak bisa jadi inversi. Jadi dia bisanya jadi inversi ketika subjeknya berupa kata benda. Contohnya yang aligator tadi. Oke. Nah, sekarang jenis inversi kedua, teman-teman. Yaitu tentang keterangan tempat. Ya, diingat-ingat teman-teman, keterangan tempat, bukan keterangan waktu. Keterangan waktu itu bukan penanda inversi ya. Jadi kalau ada keterangan tempat, kita pindah di sebelumnya subjek. Nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Alias nanti diinversi setelahnya. Bukan subjek predikat, tapi predikat subjek. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. A massive shark lives in that trench. Kalau diartikan, seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Itu ada keterangan tempat. Di dalam palung itu keterangan tempat, teman-teman. Nah, kalau di dalam palung itu atau keterangan tempatnya ini kita pindah di paling depan, terus nggak dikasih koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu. Ya, jadinya nanti inversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Seperti itu. Kemudian penanda ketiga, nah ini yang paling sering keluar teman-teman di soal structure TOEFL yang asli dari ITS, yaitu ketika ada keterangan yang kalau diartikan itu maknanya kayak negatif seperti itu, ataupun yang asli negatif seperti itu. Nah, maksudnya keterangan yang maknanya negatif itu bagaimana? Contohnya seperti ini teman-teman, ada kata seldom, barely, rarely, scarcely, atau hardly. Semuanya artinya sama-sama jarang. Ya, kelimanya ini sinonim, artinya jarang. Oke, nah nanti kalau ada jarang, kita mau pakai seldom, barely, rarely, scarcely, atau hardly di sebelumnya subjek, maka subjeknya nggak mau ketemu. Ya, kalau tempatnya di tengah itu masih urut teman-teman. Subjek predikatnya urut kalau tempatnya di tengah, karena memang tempatnya harusnya di tengah. Jadi contohnya I seldom have lunch at work. Nah ini masih urut. Subjeknya I, predikatnya have. Nah, tapi kalau seldom ini kita pindah sebelumnya subjek terus nggak dikasih koma, nanti dia menjadi penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb ini. Nanti jadinya, seldom do I have lunch at work. Ya, seldom do I have lunch at work. Nah, itu subjeknya I, sebelumnya ada auxiliary do, verbnya adalah have, verb 1. Ya. Nah, kenapa kok ada inversi? Karena ada seldom di paling depan. Itu menjadi penanda inversi nomor 3. Oke, kalau tempatnya udah di tengah atau tempatnya udah benar ya, maka jangan diinversi. Tapi kalau tempatnya dia mencuri tempatnya subjek, dia pindah ke paling depan gak ada koma, subjeknya nggak mau ketemu. Ngambek subjeknya teman-teman. Makanya diinversi. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly yang artinya jarang, kita punya lagi. Antara lain only, pokoknya keterangan ya teman-teman, keterangan apapun, kalau ditambahi kata only depannya, itu menjadi negatif. Oke, misalnya only in Pare can you find kampung Inggris. Misalnya teman, hanya di Pare saja kalian bisa menemukan kampung Inggris, contoh. Misalnya, jadi only in itu kalau tempatnya di paling depan, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Contohnya lagi ada little, artinya sangat sedikit. Never, tidak pernah. At no time. At no time itu artinya kalau nggak salah langsung teman-teman.
Not once artinya tidak pernah. Contoh kalimatnya ini yang urut dulu ya. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, itu ada keterangan negatif hanya di Arktik saja. Itu kalau dipindah sebelumnya we, sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadinya, only in the Arctic can, nah ada auxiliary can, baru subjek we, verb-nya adalah find. Nah, kenapa diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3. Ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Secara arti sebenarnya sama, teman-teman. Ya. Kemudian selain ini ada lagi juga, contohnya ada under no circumstances, artinya pokoknya jangan atau pokoknya tidak ya. Sama dengan on no condition, pokoknya jangan atau pokoknya tidak. In no way artinya tidak mungkin, not only but also biasanya ya. Nah, nanti kalau ada not only sebelumnya subjek predikat, maka dibalik di tengah-tengahnya ini nanti. Jadi kalau not only-nya itu di paling depan atau sebelumnya subjek, maka subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Karena dia dianggap negatif. No sooner than itu juga sama. Ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. You should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, itu you should not open the box. Nah, nanti kalau not dipindah ke depan kan sebenarnya nggak bisa, teman-teman. Not pindah ke depan itu nggak bisa. Kenapa? Karena not itu nanti menjadi not itu kalau dia menjelaskan kata kerja di predikat harus ada auxiliary. Ya, sedangkan urutannya adalah penanda inversi dulu, ya kan? Baru auxiliary, baru subjek, baru predikat. Nah, makanya not ini nanti dirubah dengan yang maknanya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Kalau mau dipindah di paling depan, ya. Contohnya seperti ini. Under no circumstances, jadi bukan not should you open the box, bukan ya, tapi under no circumstances should you open the box. Nah, itu ada auxiliary should, baru subjek, baru verb-nya, open. Kenapa dibalik? Karena ada penanda negatif, ya, atau keterangan yang maknanya negatif, penanda inversi, nomor 3. Seperti itu. Nah, yang terakhir barisannya ada nowhere, artinya tidak ada atau tidak dimanapun. Not until ini harus dilanjutkan dulu, teman-teman. Misalkan not until 1994, misalnya ya. Nah, baru nanti setelahnya diinversi. No longer artinya tidak lagi. Nah, kemudian conjunction nor. Nah, ini keunikan conjunction nor. Mungkin teman-teman waktu belajar conjunction dulu di hari kedua ada yang notice di fanboys ya. Yang lain warnanya merah, tapi N-nya itu warnanya biru sendiri. Nornya itu. Halo, teman-teman, suara saya bisa terdengar? Halo guys, cek. Terdengar, Mister. Oke. Dengar. Mohon maaf. Oke, mohon maaf teman-teman. Tiba-tiba keluar karena koneksi saya ada masalah tadi ya. Baik, because we're back, let's continue. Jadi conjunction nor itu juga sama, teman-teman. Ini conjunction yang kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya itu nanti dibalik. Jadi bukan SP, tapi PS. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi hanya conjunction nor yang bisa seperti itu. Selain conjunction nor tidak bisa. Oke. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Untuk penggunaan yang baris terakhir. Nah, saya pakai contoh yang not until ya. Not until itu setelahnya harus ditambahi sesuatu dulu. Karena kelas katanya until itu preposisi. Ya, kalau nggak gitu conjunction. Dia bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi. Nah, jadi contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, itu ada penanda negatif, auxiliary-nya was, subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza. Nah, verb-nya adalah expose. Nanti kalau diartikan kurang lebih, tidak sampai abad ke-20-an, Great Sphinx of Giza itu ditampakkan ke publik atau kelihatan gitu ya, kelihatan secara mata gitu. Karena dulu terkubur pasir, teman-teman. Oke, nah ini adalah penanda ketiga yang saya sampaikan tadi. Ini paling sering keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS. Nanti di latihan juga cukup banyak ya. Nah, teman-teman tidak perlu hafalan. Silahkan difoto dulu, teman-teman. Supaya nanti sambil latihan bisa sambil melihat. Nah, mungkin sambil teman-teman memfoto layar atau men-screenshot layar, ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya, Sir.
Mister. Monggo, Mister. Boleh? Berarti terkait dengan, kan kalau kita belajar kemarin, subjek lu baru verb ya. Jadi untuk 6 kategori ini, kalau ada kata-kata di depan, itu berarti setelahnya harus verb subjek ya, atau diinversi kayak gitu ya. Betul. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman menemukan ada penanda inversi ini tadi ya, yang kita bahas ini nanti di sebelumnya subjek atau di paling depan biasanya. Nah, maka jangan cari yang subjek predikat. Biasanya soal ini tuh gini, teman-teman. Teman-teman di soal nanti tidak ada subjek predikatnya. Jadi teman-teman kehilangan subjek predikat. Otomatis kan kita butuh subjek predikat. Nah, tapi titik-titiknya itu di tengah-tengah kalimat. Intinya nggak di awal. Harusnya kan subjek kan tempatnya di awal. Nah, kok tempatnya bukan di awal, maka teman-teman harus curiga ada apa di sebelum titik-titik. Karena kemungkinan besar itu adalah penanda inversi, yaitu 1 dari 6 yang kita bahas hari ini, Mister. Maka nanti cari yang predikat dulu, baru subjek. Seperti itu. Oke, Mister. Terus ini kemungkinan bisa enggak? Misalnya nih yang kalimat negatif ini di depan, terus itu ada konektornya kayak gitu. Jadi ada 2 klausa gitu. Ada 2 klausa boleh. Misalkan everybody knows that, misalnya gitu ya. Semua orang tahu bahwa that itu kan conjunction. Nah, setelahnya not until the 20th itu bisa, Mister. Jadi itu nanti setelahnya that nggak apa-apa. Jadi penanda inversi di tengah-tengah setelahnya that nggak apa-apa. Seperti kalau ada penanda inversi ya. Tapi kalau nggak ada penanda inversi, setelahnya conjunction itu tidak boleh diinversi, Mister. Oh, Seperti. berarti misalnya habis konjungsi, habis konektor Mhm. tuh, berarti Iya. boleh ya, bisa di depannya itu ada kalimat salah satu dari sini, atau yang nanti dijelaskan, berarti tetap diinversi juga ya? Betul. Walaupun nggak di paling depan, misalnya di tengah-tengah, tapi setelah konjungsi gitu. Betul, pokoknya di sebelumnya subjek gitu, Mister. Kalau ada penanda inversi di sebelumnya subjek, subjek nggak mau langsung ketemu. Oke, bisa. Paham, paham. Terima kasih. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke penanda keempat. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau menjelaskan untuk penanda keempat ini jarang dipakai di soal yang asli dari ITS. Bahkan saya belum pernah nemu, teman-teman, yang asli dari ITS. Tapi kalau teman-teman ngambil yang prediksi, itu sering keluar. Saya nggak tahu kenapa. Makanya saya bilang yang asli dari ITS itu tidak sesulit yang diprediksi. Yang teman-teman mungkin pernah ikut prediksi dan di mana-mana itu banyak bab yang ditambah-tambahin seperti itu. Salah satunya ini, inversi dari penanda more than. Caranya kita bilang lebih dari. Nah, more than atau lebih dari itu setelahnya, contohnya ya, umumnya dipakainya seperti ini, teman-teman. Jupiter is much larger than our planet. Atau much-nya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya, Jupiter is larger than our planet. Jupiter itu lebih besar daripada planet kita. Itu ada more than di situ, ya kan? Nah, setelahnya dan itu juga boleh kita ikuti subjek predikat, teman-teman. Jadi our planetnya jadi subjek, nanti ditambah predikat aja. Predikatnya itu kita nyontoh dari sebelumnya more. Nah, sebelumnya more pakainya is, maka setelahnya then itu nanti kalau mau diikuti predikat harus dari bentuk to be juga. Nggak, karena subjeknya satu, our planet, maka juga pakainya is. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Itu boleh, teman-teman, bentuk kalimat ini. Ya. Nah, setelahnya larger than itu juga boleh diinversi. Jadi, Jupiter is much larger than is our planet. Jadi, predikat dulu, baru subjek setelah kata than. Oke, dan teman-teman nanti tidak akan pernah menemukan ada kalau misalkan nemu pun teman-teman nanti teman-teman pilih yang cuma kata benda aja setelahnya then. Karena di soal itu hari keberapa nanti ada juga. Kenapa kok saya bilang gitu? Pasti nanti kalau misalkan teman-teman di ABCD ya menemukan ada misalnya kata benda aja setelahnya then, ada yang diikuti predikat atau predikatnya diinversi, pasti yang salah itu di predikatnya. Biasanya predikatnya itu nggak sama dengan sebelumnya. Misalkan di sebelumnya pakainya is, setelahnya then pakainya does. Kan nggak nyambung, teman-teman. Seperti itu biasanya ya. Tapi secara pembuatan kalau saya yang saya hafal dari cara membuat soal TOEFL yang asli dari ITS itu tidak akan ada lebih dari satu jawaban yang benar. Itu udah pasti. Tapi kalau yang prediksi-prediksi terutama yang bikin orang Indonesia itu kadang mereka nggak melihat bentuk. Padahal yang ini biasanya bisa betul. Yang Bravo itu juga betul. Nah, cuma nanti beda arti. Itu kan sebenarnya nggak boleh. So, tapi kalau yang asli dari ITS tidak akan teman-teman menemukan seperti itu. Ya, jadi intinya setelahnya dan itu boleh cukup diikuti kata benda aja.
boleh juga subjek predikat, atau setelahnya than boleh diinversi. Tapi kalau mau diikuti predikat setelahnya than, harus dilihat bentuk predikat sebelumnya more. Ya, ada predikat apa di situ. Seperti itu. Kalau to be ya setelahnya harus to be, kalau bukan to be jangan pakai to be. Seperti itu. Lanjut ke penanda inversi nomor 5, teman-teman. Yaitu ada verb ing atau verb 3. Nah, ini istilah di grammar atau namanya di grammar namanya participle. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang, yang diletakkan di sebelumnya subjek, terus nggak ada koma di antara subjek dan dia, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Ya, tapi kalau tempatnya di belakang, itu bukan jadi penanda inversi. Contohnya seperti ini. Himalaya is located between China and Nepal. Ini masih urut, ya. Tapi kalau located sampai Nepal itu kita pindah sebelum Himalaya, terus gak dikasih koma setelahnya, Himalaya nggak mau ketemu. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Jadi subjeknya Himalaya ya, teman-teman. Predikatnya adalah is. Kenapa kok dibalik? Karena ada penanda inversi nomor 5, yaitu verb 3 atau verb ing yang pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Nah, verb ing juga sama, teman-teman. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Ini kalau lying sampai Nepal kita pindah sebelum Himalaya, nggak ada koma setelahnya, Himalaya nggak mau ketemu. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Dan penanda terakhir, sama ya, sama kayak yang nomor 4 tadi, penanda terakhir ini nggak pernah keluar di soal yang asli dari ITS. Tapi kalau yang prediksi-prediksi, entah buatan lembaga, entah buatan buku, itu biasanya ini ada, teman-teman. Ya, yaitu kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu bisa menjadi penanda inversi ketika conjunction if-nya yang harusnya ada itu kita hapus. Nanti jadi bentuk kalimatnya berubah. Nah, tapi sebelumnya kalimat pengandaian itu ada 3 jenis ya, teman-teman. Ada 3 tipe conditional sentence. Tipe pertama, istilah namanya adalah future possibility. Artinya kemungkinan di masa depan. Nah, tipe 1 ini masih bisa dilakukan. Nah, nanti cara mengenalinya kalau teman-teman ini tipe 1, tipe 2, atau tipe 3, teman-teman lihat yang nggak pakai if itu pakai apa. Kalau dia berbentuk will verb 1, pakainya will verb 1 predikatnya, maka itu tipe 1. Nah, nanti kalau if-nya dihapus di tipe 1, itu diganti menjadi should. Jadi gandengannya will verb 1 nanti itu adalah should. Sebelumnya subjek ya. Contoh yang pakai if dulu, teman-teman. Contohnya seperti ini. I will visit you if the pandemic is over. Saya bakal mengunjungimu nanti jika pandeminya sudah selesai. Nah, kalau if dihapus di situ, sebelumnya ada will verb 1 kan, yang nggak pakai if itu ada will verb 1, maka ini tipe pertama. If kalau dihapus diganti jadi should. Jadinya, I will visit you should the pandemic be over. Nah, kenapa is kok diganti pakai be? Karena should itu auxiliary dari keluarga modal, teman-teman. Modal itu gandengannya adalah verb 1. Dan verb 1-nya to be itu ya be itu. Makanya should be. Should the pandemic be. Seperti itu. Nah, itu tipe pertama, teman-teman. Jadi if kalau dihapus, kalau ada will verb 1 itu tipe pertama. Berarti kalau if dihapus diganti jadi should. Nah, sekarang tipe kedua. Tipe kedua itu namanya present unreal atau berkebalikan dengan fakta. Caranya kita menghayal dalam bahasa Inggris. Contohnya, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah, itu. Kan kenyataannya bulan nggak bisa ngomong, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis tipe kedua. Ya. Nah, untuk tipe kedua ini nanti penandanya ada would verb 1. Kalau tipe 1 tadi kan will verb 1. Kalau tipe kedua itu would verb 1. Nah, kalau ada would verb 1, teman-teman nanti if-nya dihapus, if-nya diganti jadi were. Oke, contohnya yang pakai if dulu ya. I would visit you if the pandemic were over. Nah, nanti if kalau dihapus, were-nya ini akan pindah menggantikan if, teman-teman. Jadinya, I would visit you were the pandemic over. Secara arti sebenarnya sama ya, cuman di situ ada bentuk inversi. Ada were, kemudian subjeknya the pandemic, kemudian kata sifatnya over. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau setelahnya if itu menggunakan kata kerja yang bukan to be? Nah, kalau tipe kedua pasti verb 2, teman-teman. Contohnya seperti ini. I would visit you if the pandemic did not persist. Ada kata did di situ. Nah, kalau misalkan setelahnya if nggak pakai were, sama, teman-teman. Selama ada would verb 1,
gandengannya adalah were kalau if-nya dihapus. Oke, nanti verb 2-nya nanti dirubah menjadi to verb 1. Nah, jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Artinya sama. Saya bakal mengunjungimu sekarang seandainya pandeminya ini tidak berlanjut. Nah, kenyataannya misalkan kalau ngomong seperti ini ya, berarti kenyataannya pandeminya masih berlanjut sehingga saya tidak mengunjungimu. Seperti itu. Nah, yang disebut dengan berkebalikan dengan fakta itu seperti itu, teman-teman. Berkebalikan dengan sekarang atau sesuatu yang terjadi terus-menerus. Oke. Nah, intinya kalau ada would verb 1, if-nya dihilangkan diganti jadi were, ya. Kemudian tipe ketiga itu namanya past unreal atau berkebalikan dengan lampau. Biasanya dipakai untuk menyesal dalam bahasa Inggris. Contohnya yang kapan hari saya bilang ke teman-teman, seandainya kemarin saya datang ke pernikahanmu, saya pasti dapat iPhone seperti yang lain. Contohnya ya, berarti kalau saya bilang seperti itu artinya saya nggak dapat iPhone karena saya nggak datang ke pernikahanmu. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, nanti penandanya kalau tipe ketiga itu ada would have verb 3. Agak panjang memang kalau verb 3. Would have verb 3. Ya, nanti kalau ada would have verb 3, if-nya dihapus diganti menjadi had. Ya, jadinya contohnya seperti ini yang pakai if dulu. I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin seandainya saja pandeminya kemarin sudah selesai. Nah, karena ada would have verb 3, maka if-nya kalau dihapus, had setelahnya if itu pindah menggantikan if, teman-teman. Dan kalau tipe ketiga itu pasti setelahnya if ada had-nya. Had been biasanya atau had verb 3 biasanya, ya. Contohnya jadinya I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Nah, untuk tipe penanda yang terakhir ini yang keenam tadi yang saya sampaikan tadi ya, ini kalau di soal ITS asli tidak pernah dipakai. Jadi kalau di soal ITS asli itu yang sering dipakai cuma penanda nomor 1, 2, 3 sama yang apa tadi? Yang more than tadi. Sorry, more than tidak, yang participle yang kelima, teman-teman. Jadi 4 dan 6 tidak dipakai. Tapi kalau diprediksi itu ada, teman-teman. Di soal salah satunya nanti di soal tes teman-teman nanti ada. Satu. Di nomor 13 kalau nggak salah, seingat saya. Nah, itu tadi adalah materi kita. Sebelum kita ke contoh soal, penerapan ke soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Mister, mau nanya lagi. Boleh, Mister, monggo, silakan. Yang terkait verb ing tadi yang pas present participle ya, yang Iya, 5. betul. Nah, itu misalnya kalau di awal kalimat ya, baru nanti terjadi inversi ditukar gitu. Betul. Kan kemarin yang gerund itu kan bisa jadi subjek juga ya, Mister. Oke, that's Nah, right. itu gimana atau membedakannya gitu? Bedainnya ya. Ya, Nah, cara membedakannya itu dari makna, Mister. Pokoknya kalau kita udah berhubungan dengan verb atau kata kerja, teman-teman. Karena kata kerja terutama verb ing ya, di kalimat itu nanti fungsinya banyak. Dia bisa jadi participle, itu kata sifat. Contohnya ini. Ya, dia juga bisa menjadi kata benda namanya gerund. Dia juga bisa menjadi kata kerja murni ketika jatuh setelahnya auxiliary to be. Contohnya I am studying. Nah, itu studying-nya itu murni, teman-teman. Dia kata kerja. Itu bukan gerund, bukan participle. Oke. Nah, kalau misalnya dia kata sifat, contohnya misalnya apa ya? Matematika itu matematika itu membingungkan misalnya. Jadi maths is confusing. Nah, confusing itu yang disebut dengan kata sifat, teman-teman. Namanya participle. Contohnya ini ya. Nah, kemudian kalau gerund itu nanti pasti tempatnya kalau di kalimat kalau nggak sebagai subjek ya objek. Contohnya adalah membaca itu menyenangkan. Reading is fun. Nah, untuk membedakan nih, misalnya kalau teman-teman menemukan ada verb ing di sebelumnya predikat, kan kita nggak tahu itu apakah subjek ataukah bukan. Kalau bisa subjek, bisa kata sifat, bisa participle, bisa gerund gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana cara menentukannya? Kita artikan, teman-teman. Ya. Nah, lying contohnya ini ya, lying between China and Nepal is Himalaya. Itu kalau kita anggap gerund, nanti artinya adalah berada di antara Cina dan Nepal itu bisa diartikan gini, berada di antara Cina dan Nepal adalah Himalaya.
Kan gak enak. Contohnya Jaren yang pakai adalah itu adalah reading is my hobby. Nah, itu membaca adalah hobiku. Kan gak enak. Berada di antara Cina dan Nepal adalah Himalaya. Kan gak enak, teman-teman. Berarti flying itu bukan Jaren. Seperti itu, Mister. Jadi memang kalau kita bertemu kata kerja, kasus dengan kata kerja, itu mau nggak mau harus dengan keseluruhan makna. Seperti itu, Mister. Oke, Mister, terima kasih. Dapat ya? Oke. Mister boleh tolong jelasin kembali yang there nggak aku kelewat. Baik, there yang nomor 1 ya, Miss. Berarti penanda there, penanda nomor 1. Nah, jadi there, sebentar teman-teman. Jadi there itu kalau dia tempatnya urutannya ya, sebenarnya tempatnya adalah di belakang karena dia termasuk ke dalam keterangan. There itu umumnya artinya di sana, teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor buaya besar hidup di sana. Nah, tapi kalau there ini kita pindah di sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya ini tidak mau ketemu, teman-teman. Ya, jadi penanda inversi nanti. Jadinya there lives predikat dulu, baru a big alligator subjeknya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya there ini subjeknya berupa I, you, they, we, she, it atau kata ganti subjek pronoun ya, itu nanti nggak boleh diinversi walaupun ada there di depan. Atau bisa dibilang seperti ini, teman-teman. Ada pengecualian untuk inversi yang penanda pertama. Yaitu ketika subjeknya I, you, they, we, she, it nanti nggak bisa diinversi walaupun ada there pindah ke depan. Contohnya yang I work there, saya bekerja di sana. Kalau ada there pindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya, itu tetap I work itu urutannya tetap subjek predikat. Jadinya there I work, bukan there work I atau there do I work. Itu bukan. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Sudah dapat untuk penggunaan there? There ini sering keluarnya kalau di soal ITS itu di error analysis atau di soal structure bagian 2. Nah, nanti yang jadi masalah itu sebenarnya bukan there-nya, teman-teman. There-nya nanti jadi petunjuk, teman-teman. Yang jadi masalah nanti adalah kata kerjanya. Contohnya misalkan there has been more people. Nah, itu kan nggak bisa pakai has karena subjeknya more people. Harusnya there have been. Nah, kalau di error analisis atau structure yang bagian kedua, itu biasanya there itu jadi penanda inversi, jadi penanda jawabannya. Jadi itu yang menandakan, oh berarti subjeknya itu bukan si there, tapi setelahnya have been ya. Jadi kita lihat setelahnya have been. Kita butuhnya have been atau has been. Seperti itu. Oke, Miss. Dapat ya tapi ya. Tapi kalau di bagian pertama, kalau di error analisis di structure yang bagian pertama yang kita disuruh melengkapi bagian kalimat, teman-teman, yang paling sering keluar itu adalah nomor 3 ini. Yang tadi saya minta teman-teman untuk difoto. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soalnya untuk kasus inversi ini. Jadi sebenarnya caranya sama, teman-teman. Ya, cari subjek predikat dulu di soal karena itu yang paling penting ada di kalimat. Kita pastikan ada atau tidak. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja sebagai predikat. Di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di titik-titik kita butuh predikat. Nah, dicari lagi apakah ada subjek sebelum titik-titik, sebelumnya predikat nanti. Kalau ditarik ada on the second level, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan ya. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Sama, preposisi di kata benda itu juga keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, berarti di sini kita butuh subjek predikat. Tapi teman-teman nggak boleh langsung cari subjek predikat ya. Kenapa? Karena tempatnya di akhir, teman-teman. Subjek itu kan biasanya tempatnya di depan sendiri. Tapi kok ini tempatnya tiba-tiba di belakang, maka teman-teman harus curiga, harus perhatikan sebelum titik-titik ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi, maka bukan SP tapi PS nanti. Ya, kalau dilihat on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan keterangan tempat, teman-teman, ya kan? Jadi ini penanda inversi nomor 2. Kalau ada keterangan tempat pindah di paling depan sebelum subjek nggak ada koma setelahnya, subjek nggak mau ketemu. Jadi yang kita cari bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek.
Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yang pilihan A, B, C, D yang ada predikat dulu baru subjek. Yang D. Ya, yang delta ya. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stall. Kalau predikatnya berupa to be aja, langsung pindah aja teman-teman sebelumnya subjek. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha memang ada predikat dulu tapi nggak ada subjek. Karena empty itu artinya kosong. Kelas katanya kata sifat. Nggak bisa jadi subjek. Nah, kalau kita pilih alpha bravo, kita nanti nggak punya subjek di kalimat. Nggak boleh teman-teman. Kalau yang Charlie tidak diinversi itu, subjek dulu baru predikat. Nanti kita butuh koma di sini. Di tengah-tengahnya titik-titik sama keterangan tempat itu. Tapi di situ nggak ada koma, berarti nggak bisa. Jadi jawabannya yang delta. On the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir, ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di sini ada kata kerja stop setelah titik-titik. Ada ed-nya. Nah, dia bisa verb 2, dia bisa verb 3. Kalau ini caranya gampang, teman-teman. Ya, cara menentukannya gimana? Kita lihat pilihan ganda. Ada auxiliary-nya atau tidak. Nah, di pilihan ganda itu ada auxiliary semua. Nah, berarti ini nggak mungkin verb 2, teman-teman. Karena auxiliary tidak boleh membantu verb 2. Atau verb 2 itu tidak boleh gandeng auxiliary. Nah, kalau verb 3 boleh. Berarti stop di sini dia adalah verb 3, bukan verb 2. Artinya kita belum punya predikat. Ya. Nah, supaya verb 3 ini bisa jadi predikat, nanti harus ditambahkan to be sebelumnya. Oke. Nah, terus apakah sudah ada subjek? Only in extremely dangerous situations, belum ada kata benda lepas yang bisa jadi subjek ya. Karena kata benda ini dia termakan oleh preposisi in. Dia menjadi keterangan, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita butuh subjek juga di sini. Nah, tapi hati-hati jangan cari subjek be langsung, teman-teman. Subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini agak aneh. Maka teman-teman harus perhatikan sebelum titik-titik ada apa. Ternyata benar di situ ada only in. Ini penanda inversi nomor 3 yang tadi saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya. Jadi kita bukan mencari yang subjek be atau subjek auxiliary, tapi cari yang auxiliary, subjek. Nah, kalau ada auxiliary lagi ya setelahnya auxiliary lagi seperti itu. Karena yang bisa pindah sebelum subjek cukup satu auxiliary doang. Nggak boleh lebih dari satu. Jadi cari yang auxiliary dulu sebelum subjek. Ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman berarti? Delta lagi. Betul, delta ya. Nah, yang alpha itu kenapa misalnya? Karena B-nya di setelah auxiliary ya. Betul. Setelah Jadi ya. jadi yang bisa auxiliary yang boleh pindah sebelumnya subjek, teman-teman, itu hanya satu auxiliary. Ya, nggak boleh semua auxiliary dipilih sebelumnya subjek, nggak bisa. Jadi yang bisa hanya satu saja. Jadi kalau misalkan ada dua auxiliary seperti ini, yang kita pindah sebelumnya subjek, cukup auxiliary yang paling depan, yaitu yang will-nya. Jadi jawabannya yang delta. Itu ada auxiliary will, subjeknya the printing process, ada auxiliary lagi yaitu be, verb-nya adalah stopped. Nah, nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Kalau diartikan, hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, teman-teman. Hati-hati dengan conjunction, ya. Conjunction ini musuhnya inversi. Kenapa saya bilang musuhnya? Karena kalau ada penanda inversi itu harus dibalik, predikat dulu baru subjek. Tapi kalau teman-teman menemukan conjunction, conjunction itu strukturnya udah fix, nggak boleh dibolak-balik. Setelah conjunction harus subjek dulu baru predikat. Ya, ini nggak boleh dibalik setelah conjunction. Kecuali setelahnya conjunction ada penanda inversi nggak apa-apa. Itu baru dibalik nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada penanda inversi atau umumnya ya, setelah conjunction itu aturannya harus urut subjek dulu baru predikat. Hanya ada satu conjunction saja yang setelahnya harus diinversi, yaitu conjunction nor dari keluarganya fanboys, teman-teman. Conjunction nor ini ketika dia menghubungkan dua SP, nah setelahnya nor itu bukan SP juga. Ya, tapi PS dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi conjunction selain nor itu nggak bisa, harus urut. Ya, subjek dulu baru predikat. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik sebelumnya kok ada conjunctionnya, fix di situ carikan di jawaban yang subjek dulu baru
predikat. Berarti kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Charlie. Ya, Charlie ya. Ada subjek he, predikatnya adalah did. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Kalau diartikan, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, dari 3 contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum praktek ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan maaf saya mau tanya, jadi kalau misalnya ada konektor seperti kemarin sebagai contohnya why ini tetap ya Betul, Miss. Harus urut. kalimatnya harus Betul. urut subjek di depan, berarti nggak bisa misalnya why did he bla 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 gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa Berarti karena nanti tetap oke. nggak bisa karena nanti jadi kalimat tanya. Karena gini, why did he do it itu dalam bahasa Inggris sebenarnya ada teman-teman susunan seperti itu. Why did he do it? Itu artinya kenapa dia melakukannya. Tapi itu nanti ditutup dengan tanda tanya. Jadi kalau kita bilangnya why did, ada did ya, terus subjek he do it, ini bentuk kalimat tanya. Jadi harus ditutup tanda tanya. Tapi di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran tanda tanya. Jadi bentuk susunan yang kalau ada 5W1H ya, pasti setelahnya itu bukan inversi, tapi subjek dulu baru predikat. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih sudah jelas. You're welcome. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum lanjut ke praktek latihan? Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, teman-teman coba dulu sebisa teman-teman, sepemahaman teman-teman supaya merasakan ya gimana maksudnya gitu. Nah silakan nomor 1 waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, time's up teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman, sepemahamannya teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Ternyata sudah lengkap. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, pencarian pertama adalah dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, di situ nggak ada teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat, ya kan? Kemudian apakah sudah ada subjek sebelumnya titik-titik itu tidak ada kata benda lepas teman-teman. Di sini memang ada kata benda the first word tapi dia terikat sama preposisi until. Ini menjadi keterangan. Ya, berarti kita juga belum punya subjek. Nah, subjek kok tempatnya di tengah, maka kita harus curiga ada apa sebelumnya. Karena kemungkinan besar pasti itu sebelumnya itu penanda inversi. Ternyata benar teman-teman, ada kata not until. Ini adalah penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya. Nah, maka bukan cari yang subjek predikat, cari yang predikat dulu baru subjek. Tapi teman-teman harus perhatikan cara menginversi tadi ya. Cara menginversi itu yang sebelumnya yang di awal tadi teman-teman. Kalau predikatnya berupa to be, itu bisa to be subjek nggak apa-apa. Kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal, yaitu verb 1, verb SIS, atau verb 2, maka kita pisahkan dulu auxiliary-nya, yaitu do, does, did-nya. Jadi yang dipindah ke depan itu do, atau does, atau did. Ya, baru subjek, baru verb 1. Terutama kalau kata kerja ini berupa kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Contohnya adalah make. Make itu kata kerja butuh objek ya. Maka kalau menginversi harus seperti ini. Atau nggak boleh make itu langsung dipindah sebelumnya subjek, nggak boleh. Kenapa? Karena make itu butuh objek teman-teman. Kata benda apapun yang jatuh setelah kata kerja yang butuh objek, itu menjadi objek. Jadi ini adalah objek. Ya, kalau kita pilih Bravo nanti kita nggak punya subjek kalimatnya. Nggak bisa, kalimat harus ada subjek sama predikat, ya kan? Nah, kalau misalkan predikatnya berupa auxiliary verb yang sudah terpisah, yang dipindah di sebelumnya subjek itu cukup auxiliary yang paling depan atau auxiliary pertama. Jadi auxiliary, subjek,
kemudian verb yang dibantu. Seperti itu, teman-teman. Ini adalah caranya menginversi. Oke. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha, di situ ada subjek, baru predikat. Nggak bisa ya. Kita butuhnya yang inversi, teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat tapi tidak ada subjek. Determine effort di situ dia adalah objek, teman-teman. Ya, karena make itu butuh objek, artinya membuat. Materi kita kemarin hari ketiga. Kalau yang Charlie itu tiba-tiba ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kita nggak bisa pakai conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Ya, nah jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu ada auxiliary words, subjeknya adalah a determined effort, kemudian diikuti verbnya yaitu made. Jadi nanti kalau dibaca, not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama, sebuah usaha yang determined itu yang nyata gitu ya, yang beneran, itu dibuat untuk memajukan atau mengembangkan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Kita coba lagi ya teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu, jangan takut salah. Baik, ada jawaban alfa, ada jawaban delta, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Sebelum titik-titik itu belum ada subjek juga ya, teman-teman. Karena kata bendanya terikat sama preposisi semua. Ya kan? Otomatis kita butuh subjek sama predikat. Nah, tapi subjek kok tempatnya di belakang seperti ini, di tengah-tengah seperti ini. Maka teman-teman wajib curiga. Ada apa sebelum titik-titik? Ada apa sebelum subjek? Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, in the eastern part of New Jersey itu kalau diartikan, di bagian timur dari New Jersey itu adalah keterangan tempat, teman-teman. Di bagian timur dari New Jersey itu kan tempat posisi. Nah, kalau ada keterangan tempat pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, subjek nggak mau ketemu. Jadi predikat dulu baru subjek. Cari ABCD yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa ada predikat lies. Nah, lies itu kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Artinya berada. Dia tidak butuh objek. Ya kan? Nah, berarti kalau ada kata benda yang jatuh setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya come, contohnya lies, contohnya happen. Nah, itu pasti dia subjeknya, bukan objek. Karena dia kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, berarti ini diinversi. Kemungkinan alfa bisa. Kalau yang bravo ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi nggak bisa, teman-teman. Di situ ada penanda inversi ya. Subjek nggak mau ketemu langsung keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma. Oke. Kalau yang Charlie di situ ada keterangan tempat around the city of Elizabeth, tapi nah berarti nggak ada subjeknya, teman-teman. Kalau yang Charlie, ya karena itu keterangan tempat juga around the city of Elizabeth itu. Nah, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta itu double penanda komparatifnya. Sudah ada penanda komparatif. Sorry, kok penanda komparatif. Penanda inversi maksud saya. Ditambahkan penanda inversi lagi. Ini penanda inversi nomor 2. Ditambahkan penanda inversi nomor 1. Pemborosan, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timur dari New Jersey ada atau terdapat gitu ya, kota Elizabeth, yaitu sebuah pusat manufacturing dan pusat pengiriman barang yang besar. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Dicoba lagi teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Nah, ini ada cara mudah teman-teman, cara mengerjakannya ya. Tapi sama caranya, cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Artinya kita di sini butuh predikat. Nah, tanpa melihat subjek pun, teman-teman, kita melihat di pilihan ganda, predikat itu cuma ada dua. Antara alfa atau bravo. Ya kan? Nah, cuman yang alfa nggak bisa. Kenapa? Karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau predikat di kalimat nanti itu cuma satu. Ya kan? Nah, jawabannya udah pasti yang bravo kalau gitu. Kalau Charlie jelas nggak ada predikat ya. Di situ teman-teman kita butuh predikat di kalimat. Delta juga sama. Kidney itu artinya adalah ini apa? Ginjal. Ginjal itu kata benda, bukan kata kerja ya. Otomatis dia bukan predikat. Nah, sedangkan kita butuh predikat. Nah, jawabannya bravo. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, Doser itu kok nggak diinversi? Kok kata benda dulu baru predikat? Padahal di depan itu kan ada penanda inversi nomor 5, yaitu verb 3 yang agak panjang pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Nah, maka subjeknya harusnya nggak mau ketemu. Nah, kidney ini bukan subjek, teman-teman. Ya, di sini kan harusnya kita butuh subjek kan. Nah, tapi itu bukan subjek. Subjeknya itu adalah di setelahnya titik-titik, yaitu an adrenal gland. Nah, terus kidney itu apa? Kidney ini, ginjal ini dia sebagai objek dari preposisi of. Preposisi kan harus ada kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Each itu bukan kata benda ya, teman-teman. Each itu kata sifat. Makanya ini dia kehilangan kata benda. Jadi bisa dibilang kidney di sini bukan subjeknya, tapi dia adalah objek dari preposisi of yang nanti akan dirubah jadi keterangan. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan, terletak di ujung atas dari setiap ginjal terdapat atau ada kelenjar adrenal. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 4. Dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga Charlie, ada juga delta. Nah, sudah lengkap ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ ada did auxiliary ya. Verb-nya adalah begin, teman-teman. Subjeknya itu di setelah auxiliary yaitu Cornell University. Nah, ini adalah inversi. Maka di sini kita disuruh mencari penandanya inversi. Oke. Nah, penanda setelahnya titik-titik itu ada kata benda tahun, teman-teman. Nah, ini supaya jadi keterangan itu kan sebenarnya harus dikasihkan preposisi sebelumnya, ya kan? Nah, tapi ini tidak bisa sembarang kita masukkan preposisi karena kalimatnya itu diinversi, ya. Nah, keterangan waktu yang bisa menjadi penanda inversi itu hanya ketika dia dinegatifkan. Kalau keterangan waktunya positif, contohnya yang delta, itu nggak bisa menjadi penanda inversi. Sedangkan di soal itu soalnya diinversi, kalimatnya diinversi. Maka delta nggak bisa, teman-teman. Charlie juga nggak bisa, itu positif nanti keterangan waktunya. Dan keterangan waktu itu bukan penanda inversi, keterangan tempat yang penanda inversi ya. Nah, A, B, C, D, kalau teman-teman boleh cek di yang saya minta untuk difoto tadi, yang ada di dalam list adalah yang alfa. Sorry, yang alfa ya, teman-teman. Nah, yang bravo kenapa nggak bisa? Padahal not since kan itu juga preposisi dan dia juga negatif. Nah, teman-teman, since yang preposisi artinya sejak. Tidak sejak itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman kebetulan menemukan ada kata not since, itu artinya bukan tidak sejak. Artinya adalah bukan karena. Karena since punya arti lain selain sejak, yaitu karena. Dan since yang diartikan karena, kelas katanya adalah conjunction. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat itu cuma satu. Ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, not until 1895 did Cornell University began to offer a degree in ornithology. Tidak sampai 1895, Universitas Cornell mulai menawarkan gelar di bidang ornitologi.
Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 5, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, time's up, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, Kak, seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 2 yaitu grew. Subjeknya adalah the average level ya. Kemudian di situ ada conjunction, teman-teman, yaitu when. Masih ingat conjunction itu bentuknya sudah fix. Tidak boleh diotak-atik. CSP, conjunction, subject, predikat. Nah, karena di situ sebelum titik-titik conjunction, maka titik-titik itu adalah tempatnya subjek sama predikat. Dan harus urut, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi kalau conjunction. Ya. Nah, maka jawabannya adalah yang alpha. Sorry, yang alpha. Kalau yang bravo itu diinversi. Bravo nggak bisa karena dia diinversi, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek tapi nggak ada predikat. Kalau yang delta itu juga diinversi. Kita nggak butuh yang inversi kalau ada conjunction ya. Jadi conjunction dulu, subjek, kemudian predikat. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the average level of the United States prices grew very little from 1953 until the mid-1960s when inflation began. Kalau diartikan, tingkat rata-rata dari harga-harga di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 hingga pertengahan 1960-an. Ketika inflasi bermula. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Baik, kita cek bersama ya. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di setelah titik-titik ada kata was. Nah, di sini berarti kita butuhnya subjek ya, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, semuanya itu tidak ada yang bisa jadi subjek. Yang alfa itu keterangan, ya, keterangan waktu, teman-teman, negatif. Yang bravo itu ada keterangan waktu setelahnya koma. Nah, terus ada kata sifat atau kata keterangan just. Kata sifat dan kata keterangan tidak bisa jadi subjek. Yang Charlie until 1866 itu juga keterangan waktu, artinya hingga tahun 1866. Yang delta juga sama, keterangan waktu, koma, diikuti preposisi sama conjunction. Until itu bisa preposisi, bisa conjunction, teman-teman. Nah, kita nggak butuh preposisi, kita nggak butuh conjunction. Kita butuhnya kata benda atau kata ganti sebagai subjek. Tapi di pilihan nggak ada. Kalimat itu nggak mungkin tidak ada subjek, tidak ada predikat. Ya, pasti ada subjek predikatnya. Nah, berarti di sini teman-teman subjeknya itu letaknya bukan di sebelumnya predikat, tapi letaknya di setelahnya predikat. Jadi itu predikat dulu, baru subjek, verbnya adalah yang lead itu. Jadi auxiliary, subject, verb. Nah, ini susunan inversi. Nah, maka teman-teman di sini disuruh mencari penanda inversi. Pilihan A, B, C, D yang ada penanda inversi adalah yang alfa. Ya, teman-teman. Bravo, keterangan waktu itu tidak bisa menjadi penanda inversi. Terutama kalau dia positif. Nah, kalau nanti dia jadi negatif seperti ini, nanti jadi penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Keterangan yang maknanya negatif. Kalau yang Charlie sama ya, keterangan waktu tidak bisa menjadi penanda inversi. Nah, kalau yang delta not until-nya belum selesai, teman-teman. Not until itu preposisi atau conjunction. Harus diselesaikan dulu setelahnya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan sebelum tahun 1866,
kabel transatlantik pertama kali berhasil diletakkan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 7. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek teman-teman. Seperti biasa ya, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is used. Subjeknya adalah it. Nah, sebelumnya it itu ada fanboys yang dikasih sebelumnya 1 koma. Ini penanda kalau fanboysnya itu berfungsi sebagai conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya di depan tadi harusnya itu ada subjek predikat, teman-teman. Tapi nggak ada. Nah, jangan buru-buru dulu cari subjek predikat. Karena subjek predikat kok tempatnya di tengah seperti ini. Maksudnya subjek kok tempatnya agak ke belakang seperti ini. Teman-teman cek, ada apa sebelum titik-titik? Nah, ternyata ada kata not only. Itu penanda inversi nomor 3, teman-teman. Negative adverb, ya. Kalau ada penanda inversi, maka cari yang inversi. Predikat dulu, baru subjek. Yang alfa nggak bisa ya, teman-teman, karena nggak ada predikat, nggak ada subjek. Kalau yang Bravo ada subjek predikat, tapi tidak diinversi. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Delta. Itu ada auxiliary is, subjeknya seismology, predikatnya adalah, is auxiliary, subjeknya seismology, verbnya adalah used. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Kalau diartikan, tidak hanya seismologi dipakai untuk menentukan kedalaman dasar laut, tapi dia juga digunakan untuk mencari letak minyak. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, kita cek teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is released. Predikat ya, subjeknya carbon dioxide. Nah, tidak ada predikat lagi, tapi di depan sendiri itu ada conjunction, teman-teman. Masih ingat, setelah conjunction itu harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Jangan dibalik ya. Itu penggunaan conjunction. Nah, otomatis yang alpha salah karena dia tiba-tiba predikat dulu. Charlie juga salah, tiba-tiba ada predikat dulu. Ya, cari yang subjek dulu baru predikat. Nah, Bravo kemungkinan bisa. Di situ subjeknya adalah added baking powder. Kalau diartikan tepung apa ya? Added baking bubuk pengembang ya. Jadi bubuk pengembang yang ditambahkan adalah kalau diartikan seperti itu. Yang delta juga bisa. Itu nanti kalau diartikan bubuk pengembang ditambahkan. Nah, jadi bedanya Bravo sama Delta itu hanya dibentuk predikatnya saja. Kalau yang Bravo itu pakai is, yang Delta itu pakai auxiliary verb, to be verb 3. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya predikat yang mana, kita lihat aja di soal. Ada petunjuk di situ, teman-teman, yaitu kata N. N itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb 3, maka sebelumnya di predikat juga harus ada verb 3. Nah, otomatis jawabannya berarti yang delta ya, teman-teman. Bravo nggak bisa karena di predikat nggak ada verb 3. Nanti N-nya ini menghubungkan yang berbeda jadinya. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, when baking powder is added to dough and heated, carbon dioxide is released, causing the dough to rise. Kalau diartikan,
ketika bubuk pengembang ditambahkan ke adonan kue dan kemudian dipanaskan, karbon dioksida itu dikeluarkan yang menyebabkan adonan kuenya mengembang. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke number 9. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie, kita cek bersama. Ada juga Delta, oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is consists ya. Subjeknya adalah it. Kemudian, nah, but di sini sebelumnya hanya ada 1 koma. Berarti but itu menghubungkan 2 SP, teman-teman. Oke, berarti sebelumnya itu tadi harusnya ada subjek predikat lagi. Tapi di situ nggak ada. Maka kita butuh subjek predikat. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah kalimat, teman-teman cek sebelumnya ada apa? Ternyata ada not only, itu penanda inversi nomor 3. Maka cari yang dibalik, teman-teman. Predikat dulu baru subjek. Ya, yang alfa itu subjek dulu baru predikat, nggak bisa. Kita butuhnya yang inversi. Kalau yang Bravo ada conjunction, kita nggak butuh conjunction lagi ya, karena di soal sudah ada conjunction, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat is, subjeknya the sun, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta nggak bisa karena ada conjunction, nggak ada predikat. Tadi kan kita butuhnya predikat dulu baru subjek. Jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar daripada planet apapun, tapi tidak seperti planet-planet, matahari itu mengandung sepenuhnya bahan-bahan gas atau benda-benda gas. Seperti itu. Oke, lanjut terakhir teman-teman nomor 10. Dicoba dulu, hati-hati di sini ada jebakan ya. Dicoba dulu sebisanya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal, oke? Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada kata help, itu verb 1. Ya, sebelumnya itu nggak ada subjek, tapi ada but yang menghubungkan yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama aja. Karena sebelumnya kan nggak ada komanya, teman-teman. Jadi dia bukan menghubungkan dua SP, tapi menghubungkan parallel structure atau bagian kalimat yang sama. Nah, karena setelahnya but ini ada verb 1, maka harusnya sebelumnya but tadi juga harus ada verb 1, teman-teman. Tapi di situ belum ada. Maka di titik-titik juga harus diisi oleh predikat, yaitu verb 1. Oke. Nah, kemudian kita cek apakah sudah ada subjek. Nah, di depan sendiri itu sudah ada huruf-huruf besar, teman-teman. Kalau ada kata, pokoknya ada kata di kalimat, diawali dengan huruf besar, itu dia adalah kata benda. Ya. Nah, ini dia kata benda, tempatnya di depan, berarti sebagai subjek. Kita sudah punya subjek, tapi belum punya predikat. Jadi cari predikat saja, teman-teman. Oke. Yang alfa nggak bisa, karena di situ subjeknya double. Kita nanti butuh conjunction yang menghubungkan dua SP. Tadi di soal nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat, ya. Nah, berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Bravo, reduce itu verb 1, kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Charlie nggak bisa ya, karena dia ada subjek lagi. Nanti jadi pemborosan subjek. Sudah ada subjek, nggak perlu subjek lagi. Kalau yang Delta, ada conjunction, ada subjek,
ada predikat. Nah, sebenarnya teman-teman, secara kalimat itu kan kalau mau diikuti CSP itu kan boleh. Nah, tapi gandengannya but ini belum ada. Gandengannya but verb 1 ini sebelumnya belum ada. Jadi kita carikan dulu harusnya verb 1. Baru kalau mau dimasukkan CSP lagi itu boleh. Tapi ini belum lengkap, jadi jangan dimasukkan CSP dulu. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Kalau diartikan, organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, tapi juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Nah, mungkin ada yang penasaran, teman-teman. Kenapa not only itu kan penanda inversi? Kenapa kok setelahnya nggak diinversi? Nah, not only itu menjadi penanda inversi kalau tempatnya di sebelumnya subjek, teman-teman. Ya, kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat, ya berarti dia bukan penanda inversi. Apalagi di soal sudah ada subjeknya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk materi inversi ini, teman-teman, atau pembalikan subjek predikat tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin Mister, Boleh, silahkan, Mister. masih belum paham kan terkait dengan nomor 10 yang subjek satunya ini. Kan ini Heeh. ada 2 klausa ya. Yang mana? Yang delta? Ya, atau yang Yang Bravo? dari soalnya Oh, atau kalau gimana? yang di soal itu dia klausanya cuma satu, Mister. Jadi Tapi subjeknya heeh. Mungkin yang bingung karena batnya itu kah? Yang ada ya, batnya. Nah, karena juga ada predikat tulisan 2 di sini kan, help sama reduce ini jadi oke. saya agak bingung gitu. Jadi gini, teman-teman. Memang ini adalah keunikan conjunction fanboys. Kenapa dia kok dibedakan dari conjunction yang lain? Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys di sini ya, contohnya but itu, teman-teman harus pastikan yang dihubungkan apa. Apakah yang dihubungkan itu klausa? Klausa itu SP, teman-teman. Jadi nanti SP, fanboys ya. Kemudian SP seperti ini, atau fanboys ini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Ya, misalnya subjek dengan subjek, predikatnya cuma satu. Misalnya objek dengan objek, subjek predikatnya cuma satu. Misalnya seperti itu. Atau subjeknya cuma satu, predikat dengan predikat, itu dihubungkan fanboys, contohnya yang ini, itu juga nggak apa-apa. Contohnya seperti ini, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana ya. Saya suka nangka, contohnya, tapi tidak suka nanas. Misalnya ya, teman-teman. Saya suka nangka, tapi tidak suka nanas. Di kalimat ini tuh sebenarnya ada dua predikat. Yaitu kata suka sama tidak suka. Like and dislike. Nah, like sama dislike itu adalah predikat, ya kan? Nah, tapi karena dia dihubungkan sama fanboys aja, alias subjeknya itu sama cuman satu ya, cuma saya aja, ya kan? Nah, ini kita anggap satu aja, Mister. Jadi saya suka tidak suka seperti ini kita anggap satu. Nah, kapan fanboys itu kita anggap sebagai conjunction seperti biasanya ketika sebelumnya ada satu koma. Itu nanti menandakan kalau fanboys-nya itu menghubungkan dua SP atau dua subjek, dua predikat. Nah, kalau misalkan contohnya ya, saya suka nanas, tetapi ayah saya tidak suka. Misalnya, saya suka nanas, tetapi ayah saya tidak suka atau tidak gitu ya. Nah, baru ini nanti yang menjadi kita anggap sebagai conjunction, Mister. Karena ada dua subjek, dua predikat. Itu kalau ditranslate, I like atau I like nanas itu pineapple, saya singkat ya. But my father doesn't atau does not like gitu ya. Seperti itu. Nah, baru ini kita anggap sebagai conjunction fanboys yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Contohnya predikat dengan predikat. Kalau seperti ini kita anggap satu aja, Mister. Seperti itu. Gimana? Does it help? Apakah Oh membantu, ya Mister? paham, oke Mister. Jadi kalau mau mudahnya penandanya sebelum misal dikatakan fanboys ini jadi konjungsi harus ada komanya ya. Betul. Terus kalau Komanya begini, kalau bentuknya begini berarti predikatnya ini dalam bentuk yang sama gitu ya. Misalnya perempuan gitu. Parallel betul structure harus. gitu. Betul, kalau misalkan conjunction fanboys-nya itu menghubungkan misalnya predikat dengan predikat, predikatnya harus parallel structure, harus sama.
Kalau misalnya setelah but verb 2, maka sebelumnya but itu juga verb 2. Kalau setelahnya verb SES, maka sebelumnya but harus ada verb SES. Seperti itu, Mister. Nah, untuk koma tadi, koma itu jumlahnya ada berapa? Itu juga harus dilihat ya. Kalau misalkan komanya cuma 1, fix itu fanbase-nya menghubungkan 2 SP. Nah, tapi kalau komanya sebelum fanbase itu ada lebih dari 1, biasanya itu bukan menghubungkan 2 SP, tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama, cuma yang dihubungkan ada lebih dari 2, Mister. Contoh, saya suka nanas, apel, dan nangka. Nah, itu nanti kalau ditulis I like pineapple, koma, nanas, nangka, jackfruit, koma, and apple. Jadi komanya ada 2 nanti. Jadi koma itu kalau cuma 1 sebelumnya fanbase pas ya, itu menandakan kalau fanbase-nya menghubungkan 2 SP. Itu aja. Selain itu, kalau teman-teman menemukan fanbase fix dia bukan menghubungkan 2 SP. Seperti itu, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Oke, teman-teman? Mister, terima kasih. Right? That's good question. Mungkin ada pertanyaan dulu? Mister, nanti tes soalnya pakai dari ITS atau yang perkiraan? Nah, kalau dari lembaga, pakai yang dari lembaga, Mis. Karena ITS itu, dia tidak tidak berafiliasi, tidak bekerja sama dengan lembaga apapun, dia tidak terikat. Jadi kalau kita mau tes yang asli ITS, itu daftarnya juga, sendiri, terpisah gitu. Nah, tapi ada lembaga-lembaga di Indonesia yang dipilih, atau yang terdaftar bisa dibilang gitu ya, yang ter-authorized untuk melaksanakan, jadi pelaksana sama pengawas untuk melakukan tes TOEFL terutama yang online. Kalau saya sarankan ambil yang online aja teman-teman, lebih nyaman, lebih enak, lebih jelas audionya seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti pengen tanya lembaga apa aja, yang terotorisasi, ETS, teman-teman bisa jabri saya ya, nanti saya kasih lihat link-nya atau website-nya, seperti itu. Tapi kalau yang dari lembaga itu bukan yang dari ITS, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan mengerjakannya di Google Drive, ada pertanyaan apapun, silahkan jawab di saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Thank you so much for today guys. I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time. Terima kasih kembali, Mister.